munculnya pembaruan Islam, 1800 dan seterusnya. Harun Nasution 1985 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi 3 garis besar. 3 periode besar tersebut adalah 1. Periode abad klasik 650 sampai 1250 Masehi. 2. Periode abad pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi. 3. Periode abad modern 1800 sampai sekarang. Periode abad klasik menggambarkan kondisi kejayaan dunia Islam. Periode abad pertengahan menggambarkan kondisi kemunduran dunia Islam. Periode abad modern menggambarkan kondisi kebangkitan dunia Islam. Menurut Muhaimin 2011, Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. Umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. 2. Umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama, tapi juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan. 3. Umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. 4. Ulama yang berdiri sendiri. Pada periode abad pertengahan, terutama abad ke-16 sampai 18, laju keilmuan dari para ulama semakin melemah. Ciri-ciri periode abad pertengahan ini adalah ulama kurang berani lagi melakukan ijtihad. Para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya. Ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman abad klasik. Banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri, tetapi bergantung kepada penguasa. Para ulama pada periode ini hanya menurut atau mengikuti bertaklid pada ulama zaman klasik. Ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja, sehingga ilmu umum tidak berkembang dan justru cenderung lenyap. Ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. B. Tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern. 1. Pembaru dari India. A. Syekh Waliullah 1703 sampai 1762 Masehi. Syekh Waliullah dilahirkan di Delhi pada 21 Februari 1703. Ia memperoleh pendidikan dari orang tuanya yang dikenal sufi dan pengelola madrasah, yaitu Syekh Abdul Rahim. Syekh Waliullah juga gemar menulis. Ketika wafat, beliau banyak meninggalkan karya-karya tulis. Karya-karya beliau diantaranya yang sangat terkenal berjudul Hujjatullah Al-Balighah dan Fuyun Al-Haramain. Ketika melihat kemunduran dunia Islam, Syekh Waliullah berpendapat bahwa penyebab kemunduran dunia Islam diantaranya adalah sebagai berikut. Terjadinya perubahan sistem pemerintah Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. Sistem demokrasi yang melekat dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. Perpecahan di kalangan umat Islam merupakan akibat dari adanya perbedaan aliran-aliran yang muncul di dalamnya. Tiap-tiap aliran mengaku dirinya yang paling benar, mencampur adukan ajaran Islam dengan unsur-unsur ajaran lainnya, sehingga ajaran Islam yang murni menjadi kurang jelas. Pemikiran dari Syekh Waliullah adalah perlunya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Tujuan penerjemahan ini agar masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab dapat memahami maksud dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang dipilih untuk terjemahan Al-Quran adalah bahasa Persia, karena banyak digunakan di kalangan pelajar Islam India saat itu. Penerjemah Al-Quran ke dalam bahasa Persia disempurnakan Syekh Waliullah di tahun 1758. B. Said Ahmad Khan 1817 sampai 1898 Masehi. Setelah kerajaan Mughal dihancurkan oleh kekuatan Inggris pada tahun 1857, maka tampillah ulama baru di India, yaitu Said Ahmad Khan. Ia lahir di Delhi pada tahun 1817. Said Ahmad Khan memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Pemikiran Said Ahmad Khan tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. 1. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam sendiri yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk barat. 2. Ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. 3. Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan, antara hukum alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti tidak terdapat pertentangan, akan tetapi keduanya sejalan.
4. Sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis. 5. Umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir. 6. Cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. C. Muhammad Iqbal 1876 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga golongan menengah di Punjab, India. Ia belajar di Lahore hingga memperoleh gelar kesarjanaan tingkat magister, MA. Berbeda dengan pembaru-pembaru lain, Muhammad Iqbal adalah penyair dan filosof. Pemikiran Iqbal mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam mempunyai pengaruh pada gerakan pembaruan dalam Islam. Pemikiran-pemikirannya antara lain sebagai berikut. 1. Ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. 2. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. 3. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kebuntuan, kejumudan dalam berpikir. 4. Hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. 5. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Yang keenam, perhatian berlebihan umat Islam terhadap kehidupan yang bersifat juhud telah menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Yang kedua, pembaru dari Mesir. A. Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha lahir di Kawala, Yunani tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia adalah seorang keturunan Turki. Sebagai seorang raja, Muhammad Ali memprioritaskan bidang militer. Selain pemikiran tersebut, ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang dinilai inovatif pada zamannya adalah mendirikan sekolah-sekolah modern. B. Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi 1801 sampai 1873 Masehi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam yang diusungnya adalah sebagai berikut. 1. Ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belaka, tetapi juga hidup di dunia. 2. Kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. 3. Syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. 4. Para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern agar syariat dapat tegak di tengah kehidupan masyarakat modern. 5. Pendidikan harus bersifat universal. Misalnya, wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. 6. Umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. C. Jamaluddin Al-Afghani 1839 sampai 1897. Jamaluddin lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal dunia di Istanbul tahun 1897. Beberapa pemikiran Jamaluddin Al-Afghani tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. 1. Kemunduran umat Islam tidak disebabkan karena Islamnya. 2. Untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi dunia modern. 3. Corak pemerintahan otokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. 4. Tidak ada pemisahan antara agama dan politik. D. Muhammad Abduh 1849 sampai 1905. Muhammad Abduh dilahirkan di daerah Mesir Hilir pada tahun 1849 dan wafat tanggal 11 Juli 1905. Adapun ide-ide pembaruan Muhammad Abduh yang membawa dampak positif bagi pengembangan pemikiran Islam sebagai berikut. 1. Pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. 2. Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal, maka ilmu pengetahuan menjadi maju. 3. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. E. Muhammad Rashid Ridha 1865 sampai 1935. Muhammad Rashid Ridha adalah murid Muhammad Abduh yang paling dekat. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Kalaman, suatu desa di Labonan yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli. Beberapa pemikiran Rashid Ridha tentang pembaruan Islam adalah sebagai berikut. 1. Di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan
sikap aktif dan dinamis. 2. Umat Islam harus meninggalkan sikap kaum fatalis Jabariyah, yaitu kaum yang hanya pasrah pada keadaan. 3. Akal dapat digunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. 4. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi untuk mencapai kemajuan. 5. Kemunduran umat Islam disebabkan karena ada banyak unsur ajaran bukan Islam yang sudah masuk terlalu jauh ke dalam ajaran Islam, sehingga ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam tidak murni lagi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian ajaran Islam di tengah kehidupan umat Islam. 3. Pembaruan dari Turki. A. Sultan Mahmud II 1785 sampai 1839 Masehi. Pelopor pembaruan di kerajaan Turki Utsmani abad ke-19 sama dengan di Mesir, yaitu raja. Di antara pemikiran-pemikiran pembaruan Sultan Mahmud II sebagai berikut. 1. Menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. 2. Menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. 3. Memasukkan bidang keilmuan umum ke dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan madrasah. 4. Mendirikan sekolah maktabi ma'arif untuk mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan mendirikan maktabi ulumi edebiyat untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. 5. Mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. B. Nami Kemal 1840 sampai 1888. Nami Kemal dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan inteligensia kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Nami Kemal menyampaikan analisisnya tentang sebab kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya. Di antaranya adalah 1. Kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres. 2. Rakyat sebagai warga negara memiliki hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. 3. Pemerintahan demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sebab negara yang dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah sepeninggalan Rasulullah SAW sebenarnya memiliki corak demokrasi. 4. Islam mengajarkan al-maslahat al-amah. 5. Kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat. Pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam yang muncul di Mesir, India, dan Turki pada abad modern secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada gerakan Islam di Asia Tenggara. Para tokoh Islam di Asia Tenggara termasuk Indonesia menyerap secara selektif ide-ide pembaruan dari tokoh-tokoh Islam luar negeri yang telah disebutkan sebelumnya. Pengaruh tersebut diakui oleh para tokoh Islam dan intelektual Islam di Indonesia berikutnya dalam bentuk tulisan-tulisan. Dari buku H.A. Mukti Ali dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu 1. Adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. 3. Adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. 4. Adanya gejala dari golongan inteligensia tertentu yang merendahkan Islam. 5. Adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Melihat pada 5 realitas tersebut, maka para ulama pembaru Islam melakukan 5 gerakan besar pembaruan, yaitu 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Mereformasi penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam. 4. Mempertahankan Islam dan desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. 5. Melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Ada banyak tokoh Islam di Indonesia yang sepaham dengan misi pembaruan tersebut, tetapi dalam buku teks ini tidak disebut semuanya. Di antara mereka adalah 1. Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin asal Padang yang hijrah ke Singapura. Tokoh ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap gerakan pembaruan di Asia Tenggara. 2. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Kedua tokoh ini dipandang penting sebab keduanya menjadi pelopor pembaruan Islam di Minangkabau. 3. KH Ahmad Dahlan, pendiri organisasi atau Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. 4. KH Hashim Asy'ari, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 di Jombang, Jawa Timur. KH Ahmad Dahlan adalah teman
seperguruan dengan tokoh Islam pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama, yaitu KH Hashim Asy'ari NU, didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. KH Ahmad Dahlan dan KH Hashim Asy'ari berguru pada guru yang sama ketika belajar di Mekkah, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan Syekh Nawawi Al-Bantani.